Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi juga buat anak-anak semua. Mudah-mudahan hari ini anak-anak dalam keadaan sehat, demikian juga Bapak Ibu orang tua murid. Kami berdoa yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Untuk kegiatan MPLS materi kita hari ini, saya akan menyampaikan beberapa poin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan MPLS di tahun pelajaran 2020-2021 untuk materinya. Yang pertama, materi yang akan disampaikan melalui video ini adalah wawasan Wiyata Mandala, yang kedua pendidikan karakter, yang ketiga kesadaran berbangsa dan bernegara, yang keempat tata krama, 5 cara belajar, 6 tata tertib, 7 kurikulum, 8 link video kegiatan. Untuk nomor 7 dan nomor 8 itu nanti akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Anak-anak semua, demikian juga Bapak Ibu orang tua murid, untuk saat ini saya mohon maaf, saya bicara dulu dengan anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi bahasa saya bahasa anak-anak dulu ya Bapak Ibu ya, mohon dimaafkan. Baik anak-anak, materi kita yang pertama adalah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Inti dari wawasan Wiyata Mandala yang pertama, bagaimana seorang anak memandang lingkungan sekolahnya sebagai bagian dari tempat belajar. Kemudian bagaimana sekolah sebagai fungsi dari pembelajaran. Kemudian juga bagaimana yang disebut dengan ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang dilakukan oleh sekolah di dalam proses pembelajaran. Terus, bagaimana sekolah menata wawasan Wiyata Mandala dalam upaya mempertahankan atau ketahanan sekolah. Kemudian, apa tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Secara terperinci, bisa dibaca di dalam modul nanti yang akan di-share melalui WA. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bersikap terhadap sekolah kita sendiri sebagai rumah kedua di dalam proses pembelajaran. Itu inti dari materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini berhubungan dengan bagaimana setiap anak menjadi orang yang memiliki karakter pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lain. Di sini disebutkan bahwa ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama religius, jujur, terampil, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan selanjutnya. Nah, dari sekian banyak karakter itu, tentunya setiap anak pasti memiliki. Hanya saja ada berapa yang anak-anak miliki dari sejumlah karakter yang ada, sehingga menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang menjadi harapan orang tua, pribadi yang menjadi harapan guru, masyarakat, negara, dan pemerintah. Dan kemudian dikatakan bagaimana kita memahami karakter itu, tentunya terdapat 9 pilar karakter. 9 pilar karakter itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, hormat dan santun, dermawan atau suka menolong, suka berbagi, percaya diri, pekerja keras, memiliki kepemimpinan, adil,
rendah hati, kemudian toleran terhadap sesama. Itu intinya di dalam memahami pendidikan karakter. Kemudian dampak pendidikan karakter itu apa yang diharapkan? Maka untuk lebih memahaminya, anak-anak dibaca yang teliti, dipahami secara kalimat per kalimat, supaya nanti mendapatkan dampak yang positif di dalam perbuatan sehari-hari, sehingga menjadi anak yang memiliki karakter yang baik. Kemudian kita lanjut kepada materi yang ketiga, adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada kutipan di situ, di dalam modulnya dikatakan, bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Kesadaran berbangsa bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi keikhlasan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian nilai-nilai apa yang bisa kita dapat dengan mempelajari materi yang ketiga ini, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita cinta tanah air. Kemudian kesadaran berbangsa bernegara, bagaimana kita memandang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Nah, dari semua option tadi, dari semua nilai-nilai bela negara tadi, mana yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk pengabdian kita terhadap bangsa dan negara? Kemudian masuk lagi disebut dengan nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas, ada arti sempitnya, ada arti luasnya. Boleh dibaca nanti anak ya. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kalau dikatakan mengembangkan persamaan, berarti kita menjauhkan yang disebut dengan perbedaan. Maka perbedaan itu cukup menjadi warna tersendiri yang membuat hidup kita menjadi lebih indah. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Toleransi ini ada toleransi antarumat beragama, toleransi terhadap tetangga, toleransi terhadap siapa saja. Tentunya itu menjadi bagian dari perhatian. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jika kita mendengar berita bahwa di Papua telah terjadi misalnya satu permasalahan, tentunya kita di daerah Pondok Aren ini ikut merasakan bahwa itu juga adalah penderitaan sebangsa dan setanah air. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. 1. Sukuisme. Maksudnya apa? Di situ disebutkan menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Kemudian ada yang disebut dengan ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Kemudian yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat
ketat dengan provinsi atau daerah sendiri, artinya itu menutup diri dengan provinsi lain. Nah, ini ada 4 karakter, 4 sikap yang kurang baik yang perlu kita hindari sehingga bisa membuat negara kita terpecah belah. Kemudian, bagaimana penerapan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Boleh dibaca di situ, misalnya menyaksikan film perjuangan, bisa juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan, misalnya seperti lagunya Titiek Puspa, Pantang Mundur. Ku lepas di kau pahlawan, dan selanjutnya. Suaranya kurang bagus. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera salah satunya. Yang lainnya boleh belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan masing-masing pribadi. Kemajuan masing-masing pribadi, kalau setiap anak memiliki kemajuan yang luar biasa, tentunya itu menjadi modal untuk pembangunan bangsa. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Itu caranya bagaimana. Ada yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah keluarga terdekat. Itu adalah bagian dari bagaimana kita hidup bermasyarakat. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, dan selanjutnya. Nah, ini ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi sekarang. Itu si corona ini susah banget perginya dari sekolah, dari Indonesia ini. Itu karena apa? Kurangnya kesadaran masyarakat bagaimana menggunakan protokol kesehatan. Nah, untuk sekarang sekolah mengambil kebijakan bahwa PLS ini dilaksanakan secara daring atau jarak jauh, dengan harapan anak-anak tidak keluar rumah dengan keperluan yang tidak penting, supaya anak-anak terhindar dari semua masalah virus yang terjadi saat ini. Dan juga dikatakan bahwa zona kita itu sekarang dari zona merah, jadi bahasanya adalah anak-anak stay at home, katanya begitu. Jadi kita belajar jarak jauh aja. Kemudian materi keempat, tata krama. Tata krama tahulah anak-anak ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita menyahut orang tua, bagaimana kita melihat, memandang. Itu semua adalah bagian dari tata krama. Jadi kalau bicara sama orang yang lebih tua, bagaimana? Kalau kita bicara di tata pergaulan, bagaimana? Lu bagaimana? Udah makan belum? Itu kata lu itu di pergaulan. Tapi kalau sama orang tua kan, atau yang lebih tua kan gak mungkin. Sudah makan Pak? Sudah makan Bu? Itu bahasanya kan berbeda. Gitu. Terus tata krama pergaulan. Pergaulan ibarat kata ada orang bijak mengatakan kalau ikan asin itu asinnya, betul ya? Nah, jadi berarti kalau kita bergaul sama orang pinter, maka kita akan ketularan pinter. Kalau kita bergaul sama orang yang baik, maka kita akan ketularan baik. Kalau kita bergaul sama orang yang kreatif, maka kita akan tertular kreatif. Maka pilih-pilih teman dalam hal pergaulan. Jangan asal percaya sama orang lain, apalagi di sosial media. Pahami anak-anak itu ya mengenai pergaulan. Kita lanjut, tata krama penampilan. Bagaimana sih penampilan seorang anak sekolah? Tentunya dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh sekolah. Sederhana saja, nggak usah berlebihan. Berpenampilan sederhana, rapi, pantas dilihat, bersahaja. Daripada anak SMP misalnya nih pakai lip gloss kayak apa ya, artikan aja sendiri dah. Gitu kan
itu agak serem lihatnya. Terus lagi ada rambutnya diwarnain. Terus apalagi bajunya ketat. Jadi semuanya harus perhatikan. Cukup kata kesederhanaan membuat orang menjadi bersahaja. Itu mengenai tata krama. Kemudian kita lanjut mengenai materi yang kelima, yaitu cara belajar efektif. Efektif, cara belajar efektif. Apa yang bisa dilakukan? Tentunya anak-anak sudah melakukan belajar dari TK, sudah belajar, di SD belajar. Belajar itu apa? Perubahan tingkah laku. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Berarti arahnya positif. Jadi, bagaimana cara belajarmu di SD supaya meningkat di SMP? Adanya perubahan, adanya kreativitas. Apalagi dengan belajar jarak jauh, maka dituntut bahwa setiap anak harus kreatif mencari informasi melalui sosial media yang lain. Supaya apa? Karena kamu tidak langsung bisa ketemu dengan gurunya, otomatis kamu harus kreatif. Juga berkomunikasi dengan wali kelas supaya ada pengembangan diri dari segi pengetahuan, mencari sumber-sumber informasi yang lain yang bisa memperkaya pengetahuan di luar dari apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian di sini Bapak mencantumkan bagaimana cara belajar efektif dan mudah paham. Yang pertama, belajar tanpa mood. Artinya kamu belajar tuh jangan mut-mutan. Semua pelajarin aja, baca. Jadi, sekarang main game aja. Nah, kalau sudah sampai gamenya yang menguasai, alamat hancurlah itu hidupnya. Jadi, harus belajar itu jangan tanpa mood. Belajar aja. Yang kedua, belajarlah dimanapun Anda suka. Jadi kalau misalnya kamu sukanya di meja belajar, baca bukunya di meja belajar. Kalau sukanya sambil nonton TV, ya nggak apa-apa. Mungkin pas iklan, baca bukunya. Pokoknya di mana saja spotnya yang menurut kamu membuat kamu nyaman dalam belajar, lakukan. Itu. Yang ketiga, jangan belajar terlalu banyak ketika akan ujian. Ini yang paling susah nih. Kalau kita belajar, misalnya nih, besok ada ujian, misalnya ujiannya ada 3. Terus, gimana itu cara belajarnya? Kalau sampai 3 pelajaran, kita belajar, misalnya ada matematik, belajar di rumah udah tekun nih. Terus habis itu belajar IPA, atau belajar fisika, atau seni budaya lah, pelajaran Bapak, seni budaya. Terus, karena banyaknya kamu menggunakan waktu pada saat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, numpuklah di pikiranmu, numpuklah itu materi di otakmu. Bisa jadi nanti jawabanmu campur-campur antara fisika, terus nyampur sama matematik, nyampur sama seni budaya. Maka belajar yang baik itu harus dicicil dari sejak awal. Karena belajar itu bukan tujuan mengejar nilai, tetapi pengetahuan. Itu. Yang keempat, belajar sambil diskusi. Belajar sambil diskusi itu apa artinya? Kan ada orang mengatakan begini, lebih baik banyak kepala yang berpikir daripada satu orang. Artinya, kita akan mendapat solusi yang lain yang mungkin kita belum tahu, tapi orang lain bisa. Jadi dengan berdiskusi itu akan memberikan kesempatan pemahaman lain yang bisa kita dapat dari pemikiran orang. Jadi jangan menghindar dari kelompok berdiskusi. Tetapi berdiskusi di sini bukan seperti orang katanya begini, teman-teman, hari ini kita diskusi ya kerja kelompok. Ngomongnya kerja kelompok, tapi begitu sampai di tempat bukannya kerja kelompok, main HP ngobrolin yang lain. Itu namanya bukan diskusi, tapi bergosip atau
cari peluang buat main game, menghindar dari orang tua kali, supaya mamanya nggak nyuruh nyapu kayak gitu. Jadi bukan begitu. Kalau dikatakan belajar sambil berdiskusi, benar-benar membahas sesuatu materi pelajaran yang memang pada saat itu menjadi bagian tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, jangan hanya menghafal. Menghafal itu hanya bertahan sementara, tidak kuat di dalam pikiran. Misalnya pada saat mau menghadapi ujian, kamu hafal seberapa banyak sih yang bisa kamu tampung untuk menghafal? Lebih baik itu memahami dan mengerti. Kemudian yang keenam, jangan malu untuk bertanya. Ini ada pemikiran anak-anak begini. Ntar kalau saya nanya, diledekin sama teman, ditertawakan. Jangan sampai ada pemikiran begitu. Apabila ada mata pelajaran materi yang memang benar-benar kamu tidak mengerti, kamu sudah mentok, udah cari bantuan, ternyata belum dapat, tanya sama gurunya. Gurunya pasti melayani kamu dengan baik. Yang penting bagaimana caranya? Itu tadi, masuk ke tata krama tadi. Paham ya? Oke, Bapak yakin kalian paham semua. Kemudian yang ketujuh, coba dan gagal. Trial and error. Artinya kalau kamu gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba terus. Sampai batas kamu memahami apa yang diharapkan di situ. Jadi begitu gagal jangan langsung bahasanya itu. Bahasa anak-anak sekarang itu. Kalau bahasa orang dewasa sih langsung putus asa gitu. Jangan begitu. Pokoknya setiap kegagalan pasti ada jalan keluar lain dengan tadi bertanya sama teman, bertanya sama tetangga, bertanya sama orang tua, bertanya sama guru, atau bahkan kamu cari melalui Mbah Google gitu. Kemudian yang kedelapan, cintailah mata pelajaran yang Anda suka. Kalau saya bilang, setiap pelajaran itu mempunyai bidangnya masing-masing lah bahasanya. Ibarat kata kalau kamu cinta seni, bukan berarti mata pelajaran yang lain itu menjadi nomor 2, enggak begitu. Tidak bisa dalam fisika, namun Anda sangat mencintai pelajaran yang satu ini, maka dengan kecintaan itu suatu saat akan menjadikan Anda seorang fisikawan hebat. Bahasanya fisikawan ya. Makanya ada bahasa Inggrisnya itu. Coba baca itu. Bapak bahasa Inggris agak kurang paham. You will be the best, but wait until the time's coming on. Katanya gitu. Artinya ada di situ. Kemudian yang kesembilan, ingatlah tujuan utama kita sekolah. Apa tujuan mendaftar di SMP di ke-6? Tentunya tujuannya sama semuanya, untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, kemudian bersosialisasi, bagaimana kita memperoleh nilai yang baik dengan cara-cara yang halal, memiliki kejujuran yang tinggi. Jangan sampai misalnya dapat nilai jelek, terus itu hasil kerjanya diumpetin, gak dikasih tahu ke orang tua. Terus tujuannya belajar tentunya hal-hal yang positif yang diperoleh. Kemudian yang ke-10, kunci semua metode belajar. Kunci semua metode pelajaran. Bukan kunci semua, kunci semua metode pelajaran. Apapun bentuk metode belajarnya, langsung kunci di pikiran. Kenapa? Karena saya masih ingat betul ada yang bilang kesadaran seseorang 73% dari kesungguhan doanya. Tuh berdoalah yang banyak. Sedangkan 27% dari belajar. Intinya doa sangatlah penting sebagai bentuk pasrah kita kepada Tuhan. Namun belajar juga sangatlah penting. Ingat, tidak bisa mencapai 100% tanpa ada yang 27%. Jadi kalau tadi dikatakan berdoa itu 73,
usahanya 27, 100. Kalau nggak ada yang 27, tetap kita nggak memperoleh maksimal. Kalau kita hanya berusaha tidak berdoa, sama saja. Hasilnya segitu-segitu tok. Paham ya? Oke, kita masuk materi ke-6. Tata tertib. Tata tertib ini disampaikan adalah tata tertib tentang SMP ya di ke-6. Ini tata tertib ini berhubungan dengan semua apa yang ada dari materi pertama sampai materi yang kelima tadi, dirangkum di sini sebagai tindakan atau perbuatan kita sehari-hari bagaimana di lingkungan sekolah. Mulai dari bagaimana belajarnya, bagaimana kita selama pembelajaran, bagaimana kita hadirnya di sekolah, bagaimana cara berpakaian, semuanya udah diatur di sini. Maka pahami dengan seksama semua tata tertib ini dan tentunya larangan yang ada di situ jangan sampai kamu terkena sanksinya karena setiap pelanggaran ada sanksinya. Ini ada sanksinya nih. Tindakan disiplin. Tiap pelanggaran tata tertib sekolah akan diberi disiplin atau sanksi sesuai dengan yang berlaku sekolah. Jangan sampai itu menjadi bagian dari pengalaman hidup kamu di SMP ya di K6. Lumayan juga ya materinya. Tapi Bapak yakin semuanya nanti bisa memahaminya apabila sudah dibaca. Maka dari materi yang ke-66 tadi, kita akan membuat satu lembar kerja. Lembar kerjanya nanti akan kamu kerjakan, boleh dikerjakan dengan menggunakan komputer, boleh dikerjakan dengan manual, dengan tulis tangan. Kalau tulis tangan berarti kamu harus membentuk seperti tabel yang Bapak bikin di sini. Kemudian kamu isi setelah membaca dengan teliti 6 materi tadi. Kemudian di sini materi yang pertama misalnya kamu baca dulu apa yang diminta, apa yang ditagih di situ. Di situ dikatakan, setelah kamu membaca materi 1 sampai dengan 6, perbuatan atau tindakan apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu disebut anak yang baik sesuai dengan harapan guru, orang tua, agama, dan negara. Maka tuangkan jawabanmu di situ dari sisi materi wawasan wiyata mandala, dari sisi pendidikan karakter, kesadaran berbangsa bernegara, tata kerama, cara belajar, tata tertib. Nah, itu semua kamu isi. Ceritakan saja di situ apa yang bisa kamu dapat dari materi yang sudah dibahas tadi dan yang akan kamu baca dengan teliti. Jangan lupa ditulis namanya yang lengkap. Kemudian nanti setelah itu kamu foto, kirim jawabannya ke Bapak. Oke, anak-anak? Untuk sementara, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan Bapak sedikit banyak bisa memberikan kejelasan, tapi akan jauh lebih jelas apabila anak-anak membaca dengan seksama materi yang akan Bapak kirim melalui WA, sehingga kamu punya materi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Akhir kata saya ucapkan, selamat mengerjakan, jangan pusing, rileks. Bapak Ibu tolong dibantu anak kita supaya tidak pusing, maklum, masih kecil-kecil, perlu pembimbingan. Jadi Bapak Ibu istilah katanya ya tetaplah menjadi bagian dari hidup anak kita supaya mereka berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bagian dari kebaikan buat anak-anak kami semua. Stay at home. Nanti kita akan ketemu di sekolah. Dadah. Hah? Capek gua. Kemudian ya.